Baik, selamat datang di channel kami. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita akan membahas beberapa berita yang viral ya kawan-kawan. Adapun beritanya kita akan membahas yang pertama itu mengenai PDIP yang menyerahkan bantuan ke korban banjir. Dan yang keduanya itu Bupati Bekasi yang terseret kasus korupsi ya kawan-kawan. Nah, adapun berita yang pertama itu kita akan membahas mengenai ya bencana nih yang ada di Sumatera ya kawan-kawan. Nah, PDIP adalah partai yang pertama yang datang memberikan bantuan kepada korban banjir. Kalau sebelumnya memang banyak bantuan yang datang, tetapi kali ini kedatangan bantuan daripada partai. Tidak hanya membawa beras, tidak hanya membawa bantuan-bantuan pangan dan lain sebagainya, tetapi langsung dibawakan rumah sakitnya. Nah, PDIP ini adalah sebuah partai yang besar juga gitu. Makanya Bu Megawati ini memberikan bantuan gitu, melewati kapal yang berupa rumah sakit ya kawan-kawan. Saya agak lupa namanya apa. Coba kita saksikan bagaimana partai PDIP ini melalui kader-kadernya yang memberikan bantuan dan bagaimana tanggapan masyarakat yang menjadi korban ini menyambut kedatangan partai PDIP di tempatnya kawan-kawan. Kita saksikan videonya, namun sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen karena itu semua tidak dipungut biaya kawan-kawan. Kita saksikan videonya. Setelah ditelusuri melalui ChatGPT dan Grok, sebenarnya partai apa sih yang paling aktif membantu bencana yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, PDI Perjuangan sering disebut sebagai partai politik yang paling aktif dalam membantu korban bencana alam di Indonesia, terutama melalui organisasi sayapnya Badan Penanggulangan Bencana atau yang sering disebut Baguna. Partai ini memiliki struktur relawan yang sangat terorganisir, yang cepat bergerak termasuk mendirikan dapur umum, menyalurkan sembako, obat-obatan, air bersih, serta melibatkan tokoh seperti Bapak Ganjar Pranowo dan Ibu Trisma hari ini untuk turun langsung ke lokasi. Contoh aktivitas PDI Perjuangan dalam bencana terkini yaitu banjir dan longsor di Sumatera serta Aceh pada akhir tahun 2025. Menyalurkan bantuan di berbagai wilayah seperti Humbang Hasundutan, Agam, Padang, dan Tapanuli Tengah. Mendirikan posko, dapur umum, dan mobilisasi relawan yang bersertifikat Basarnas. Penggalangan dana gotong royong internal partai untuk membantu logistik dan pemulihan pasca bencana. Seperti itu. Jadi PDI Perjuangan kerap menonjol karena jaringan yang luas, respon cepat, dan fokus pada tanggap darurat sehingga pemulihan sesuai instruksi langsung dari pimpinan partai. Aktivitas ini bersifat kemanusiaan dan gotong royong. Dan ada komen netizen juga yang menyebutkan bahwa partai lain masih sibuk rapatkan strategi, tapi PDI Perjuangan udah rapihkan kasur pasien di rumah sakit apung. Yang lain masih bahas konsep-konsep. PDI Perjuangan udah sampai lokasi. Gercep bukan wacana, tapi kerja nyata. Bencana banjir bandang di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi sorotan nasional. Sejumlah elemen masyarakat telah mengirimkan bantuan puluhan ton untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban. Nah, salah satu pihak yang jadi sorotan adalah PDIP, yang dikabarkan telah menurunkan RS Apung Laksamana Malahayati ke Aceh, khususnya wilayah Langsa, Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Dengan pengiriman kapal ini, PDIP tampak menjadi salah satu partai pertama yang mengirimkan bantuan kapal untuk para saudara kita yang jadi korban. Sebagai informasi, kapal yang diluncurkan pada tahun 2023 ini adalah salah satu kebanggaan para kader PDIP. Namanya diambil dari tokoh sejarah perempuan asal Aceh yakni Kou Malahayati yang berjasa dalam melawan invasi penjajah. Dan menurut Ketua DPD PDIP Aceh, sudah sering digunakan untuk layanan kesehatan masyarakat pesisir dan terpencil di Indonesia. Nah, dengan semakin banyak pihak yang turun tangan, inisiatif semacam ini diharapkan bisa menginspirasi pihak yang lebih luas. Karena pada akhirnya, apapun warna benderanya, yang terpenting adalah kita bergerak bersama. Karena di tengah bencana, yang menyelamatkan adalah solidaritas dan kepedulian kita sebagai sesama warga Indonesia. Nah, kalau pandangan kalian sendiri soal pengiriman kapal ini bagaimana, guys? Berikan pendapatmu.
Baik, seperti itulah kawan-kawan. Partai PDIP memberikan bantuannya yang memang sangat luar biasa nih ya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga partai ini selalu berjaya ya. Dan juga korban yang diberikan bantuan akan merasakan apa yang sudah PDIP perjuangkan gitu ya di wilayah Sumatera Selatan, baik Aceh dan yang menjadi dampak korban ini. Ya, lanjut kepada mengenai berita yang kedua kawan-kawan. Bupati Bekasi terjerat kasus korupsi. Nah, Bupati ini lumayan dekat juga dengan Kang Deddy Mulyadi. Bupati ini juga sering dibangga-banggakan, dan mengapa kini seperti mengkhianati Kang Deddy Mulyadi ya kawan-kawan, melakukan kasus korupsi. Nah, ini nih yang menjadi pertanyaan nih. Harusnya Bupati Bekasi ini senang dan bangga gitu, karena sering dibangga-banggakan oleh Kang Deddy Mulyadi, sering disebut-sebut sebagai Raja Bongkar. Nah, coba kita saksikan videonya sekarang. Saksikan. Ya Allah ya Robi, baru kemarin ini bupati gua puja-puja karena berani menggusur Kalimalang yang selama ini dipakai buat unyu-unyu tuh wik. Ya, tadi malam ditangkap KPK. Menurut berita katanya operasi tangkap tangan nih, ada 10 pejabat Kabupaten Bekasi, salah satunya Bupati Bekasi Pak Ade Kunang. Ya Allah, pejabat mana lagi yang gua harus percaya ya Allah? Deh, padahal nih bupati paling kaya si Jawa Barat sama bupati-bupati lain. Masih kurang baik kalau perkara duit mah busut. Kita nunggu pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar, karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsep terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin, saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak gitu. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain juga. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Untuk di wilayah Bekasi, tim kemarin mengamankan 10 orang yang kemudian 7 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dari 7 orang yang diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, 1 diantaranya adalah penyelenggara negara, yaitu Bupati Bekasi. Dan 6 diantaranya selaku pihak swasta. Selain 7 orang yang sudah diamankan, tim juga mengamankan dan menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai dalam jumlah ratusan juta. Nanti detailnya kami akan sampaikan saat konferensi pers. Kemudian tim tentunya juga melakukan penyegelan ya dalam kegiatan tertangkap tangan di Bekasi ini untuk beberapa lokasi dalam kebutuhan nanti untuk melengkapi barang bukti yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara ini. Jadi seperti itu perannya. Jadi kadang meminta sendiri, kadang juga menjadi perantara orang yang akan memberikan kepada ADK itu melalui saudara HMK gitu, seperti itu. Pihak yang terlibat dibahas seperti itu. Nah, yang ditetapkan hari ini adalah yang sudah memenuhi kecukupan alat buktinya. Jadi yang tadi kita sampaikan ada berapa ya? 3 orang ya, saudara ADK, HMK dan saudara SRJ. Nah, seperti itu. Jadi yang sudah memenuhi kecukupan alat bukti 3 orang tersebut. Salah satunya adalah HMK. Ini yang menjadi pertanyaan berikutnya ya dari Mas Mario. HMK itu apa perannya? Dan juga dari Mas Jaki ya. HMK itu perannya itu sebagai perantara. Jadi ketika SRJ ini ya diminta, nah HMK juga minta gitu. Minta kadang-kadang tanpa pengetahuan
dari ADK, HMK itu minta sendiri gitu. Minta sendiri, bahkan tidak hanya ke SRJ. Tadi kan ada pertanyaan dari Mas Jaki juga ya, ada yang beberapa disegel itu, ya minta ke SKPD itu gitu. Jadi beliau jabatannya memang kepala desa, tapi yang bersangkutan itu adalah orang tua atau bapaknya dari bupati itu. Iya. Jadi seperti itu perannya. Jadi kadang meminta sendiri, kadang juga menjadi perantara orang yang akan memberikan kepada ADK itu melalui saudara HMK gitu, seperti itu. Nah, itu yang informasi yang berhasil kami peroleh dari keterangan para saksi maupun tersangka, dalam ini saudara SRJ, yang menyatakan seperti itu pergerakan uangnya gitu. Jadi HMK sendiri ya mungkin karena orang melihat bahwa yang bersangkutan ada hubungan keluarga gitu kan ya, jadi bisa melalui HMK gitu. Orang juga pendekatan melalui HMK gitu, seperti itu ya. Ya seperti itulah kawan-kawan untuk videonya. Dari dua berita tersebut ya, harusnya dari dua ini memberikan efek positif, tetapi ya memang untuk bantuan dari PDIP sendiri memberikan efek positif sekali gitu terhadap bencana banjir, yang memang satu-satunya partai gitu yang memberikan bantuan terhadap korban bencana. Sedangkan partai yang ada di Indonesia kan begitu banyak gitu, tapi pada kemana? Apakah cukup terwakili oleh bantuan pemerintah atau bagaimana gitu ya, kan itu juga tanda tanya ya kawan-kawan. Nah, mengenai kasus yang terjerat nih Bupati Bekasi, nah ini yang menjadi polemik yang berkepanjangan juga. Coba kita nanti juga tampilkan bagaimana klarifikasinya dan bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi. Itu sudah saya buatkan videonya pada video sebelumnya ya kawan-kawan. Ya, saya pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih.